Good morning, student in grade 11 in Anastasia School. Welcome back with Miss Eva. Before we are study biology, we can found 5 vocabulary. Selamat pagi murid-murid di kelas 11 SMA di Anastasia, di sekolah Anastasia. Kembali lagi dengan Miss Eva. Jadi sebelum kita belajar biologi, kita belajar 5 vocabulary bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah jaringan. Jaringan in English is tissue. Yang kedua ada bentuk ya. Jadi bentuk in English is shape. Number 3 ada ukuran ya. Ukuran in English is size. Kemudian ada dewasa. Dewasa in English is adult. And next ada membelah. Membelah is cleavage ya. Oke, jadi sebelum kita belajar ya nak, kita bahas bahasa Inggris sedikit ya biar lebih pintar. Oke, jadi hari ini kita fokus membahas tentang jaringan dewasa pada tumbuhan ya. Nah, jadi untuk anak-anak Miss didengarkan Miss dan dicatat materi yang akan Miss sampaikan. Jadi pertemuan sebelumnya Miss sudah jelaskan jaringan pada tumbuhan ya nak. Jadi jaringan pada tumbuhan itu ada dua, ada jaringan muda dan ada jaringan dewasa ya. Jadi kemarin itu udah Miss jelaskan secara rinci tentang jaringan mudanya. Nah, jadi sekarang kita belajar fokus tentang jaringan dewasanya ya. Nah, jadi karena jaringan dewasa itu cakupannya agak banyak, jadi Miss bagi dua lagi ya. Jadi kita fokus membahas tentang jaringan pelindung dengan jaringan parenchyma ya. Nah, jadi apa sih itu jaringan dewasa ya? Jadi jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah tidak membelah lagi ya. Kemudian mengalami yang namanya diferensiasi dan spesialisasi sel ya. Berarti jaringannya tidak seperti meristem. Kalau meristem dia selalu aktif membelah. Kalau jaringan dewasa dia jaringan yang tidak akan membelah lagi. Jadi Miss jelaskan ciri-ciri dari jaringan dewasa ya. Jadi jaringan dewasa itu di dalam selnya sudah tidak terdapat lagi proses pembelahan sel. Kemudian yang kedua, bentuk selnya lebih besar dari jaringan meristem, memiliki ruang antar sel, dan terdapat sitoplasma dan vakuola yang besar ya. Jadi ini Miss buat ciri-ciri dari jaringan dewasa. Nah, jadi ketika jaringan meristem membelah terus menerus, kemudian masuklah dia ke tahap diferensiasi ya nak ya. Nah, jadi tahap diferensiasi ini adalah tahap ketika jaringan meristem sudah membentuk yang namanya jaringan-jaringan yang lain yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi jaringan dewasa itu ada 4 ya. Yang pertama ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung, kemudian ada jaringan dasar atau disebut parenkim, kemudian ada jaringan penguat dan ada jaringan pengangkut ya. Oke, jadi kali ini kita fokus bahas 2 jaringan aja. Yang pertama itu jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Untuk part ketiganya kita bahas tentang jaringan penguat dan jaringan pengangkut. Nah, ini gambar jaringan epidermis ya, bukan gambar dari karpet ya. Nah, jadi ini merupakan jaringan epidermis ya. Epi itu artinya adalah di luar ya. Nah, jadi jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang paling terluar ya, yang berfungsi untuk melindungi dari tekanan-tekanan ataupun hal-hal yang dapat merusak bagian dalam tanaman tersebut. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari jaringan epidermis ya. Nah, yang pertama jaringannya itu tersusun dari sel-sel hidup, kemudian terdiri dari satu sel lapis saja, memiliki bentuk dan susunan yang beragam.
tidak memiliki ruang antar sel, bentuknya seperti balok, dan tidak memiliki klorofil ya. Tapi ada beberapa tumbuhan yang epidermisnya berklorofil, yaitu tumbuhan paku. Jadi jaringan epidermis dari tumbuhan tersebut pada bagian luar akan mengalami penebalan ya. Kemudian pada bagian dalam yang berhubungan dengan jaringan lain, selnya tetap menipis. Kemudian bisa terbentuk modifikasi seperti adanya stomata, trikoma, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Jadi ketika batang tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan ya, jadi jaringan epidermis itu akan terdesak dan sel-selnya akan rusak dan tidak aktif lagi. Maka digantilah dengan jaringan gabus. Nah, ini yang Miss kasih tunjuk adalah jaringan gabus. Jaringan gabus itu terdiri dari adanya velogen, veloderm, dan velum. Selanjutnya kita bahas jaringan parenkim ya Jaringan ini disebut sebagai jaringan dasar karena hampir terletak di seluruh bagian dari tumbuhan ya. Nah, jadi jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri seperti memiliki ruang antar sel. Jadi ruang antar sel ini berfungsi sebagai pertukaran sel, kemudian dindingnya tipis dan memiliki vakula yang besar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan memiliki bentuk yang banyak. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jaringan parenkim palisade, yang kedua ada spons, yang ketiga ada lipatan ya. Nah, jadi jaringan palisade ini biasa disebut sebagai jaringan tiang. Namanya juga sudah tiang ya, karena pasti bentuknya panjang-panjang ya kan. Nah, jadi jaringan palisade ini banyak memiliki klorofil dan biasanya berfungsi untuk sebagai proses fotosintesis ya. Dan ini merupakan salah satu penyusun dari bagian dari daun. Kemudian ada jaringan spons ya. Kalau dengar kata spons, SpongeBob ya kan, berarti jaringannya itu memiliki rongga besar ya. Nah, jadi jaringan spons ini disebut juga sebagai jaringan bunga karang karena dia itu bentuknya seperti karang ya, dan memiliki ruang antar sel. Nah, jadi dia sel-selnya itu relatif besar dan susunan selnya tidak teratur ya. Oke, yang terakhir ada palisade lipatan. Jadi ini spesifik banget untuk tanaman-tanaman khusus seperti tanaman padi dan tanaman pinus. Kenapa? Karena susunan dari jaringan parenkimnya tersebut melipat ke dalam dan memiliki kloroplas. Nah, jadi ini ada gambar Miss kasih tunjuk ya. Ini merupakan salah satu pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Jadi ini menggunakan sayatan melintang ya nak. Nah, ini kita lihat yang paling atas itu ada epidermis bagian atas, kemudian ada jaringan di bawah epidermis itu ada hipodermis. Kemudian ada jaringan palisade ya. Jaringan palisade itu tepat di bawah jaringan hipodermis, dan di bawah jaringan palisade terdapat jaringan spons ya, yang bulat-bulat seperti bunga karang. Kemudian di bawah jaringan spons terdapat palisade bawah, dan di bawah palisade bawah terdapat epidermis bawah ya. Nah, jadi ini merupakan pengamatan dengan mikroskop dengan sayatan melintang. Jadi ini Miss kasih tunjuk gambar dari struktur daun ya nak, dari atas sampai bawah ketika dilakukan pengamatan ya. Jadi yang paling atas itu terdapat kutikula ya, kemudian terdapat epidermis atas, kemudian terdapat jaringan palisade, jaringan spons, kemudian ada rongga udara, ada stomata, dan ada sel penjaga ya. Nah, jadi ini merupakan bagian-bagian dari struktur penyusun daun.
Nah, jadi berdasarkan fungsinya ya nak, parenkim itu terbagi menjadi 4 ya. Ada parenkim asimilasi, ada parenkim pengangkut, ada parenkim air, kemudian ada parenkim penimbun ya. Nah, itu aja materi yang bisa Miss sampaikan pada hari ini ya. Jadi ini ada tugas Miss kasih. Miss tunggu hari ini tugasnya langsung difotokan ke WhatsApp Miss. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Thank you so much for watching this video and thank you for your attention and see you next time.